Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kucing Hitam. Saat itu hujan turun tanpa jeda. Jalanan sepi, hanya ada suara air yang menghantam aspal. Di bawah lampu jalan yang berkedip, seorang anak berhenti melangkah. Dan di sana, seekor kucing hitam duduk terdiam. Badannya basah, kurus, menatap lurus tanpa berkedip. Dan saat anak itu menggendongnya, angin dingin tiba-tiba menyapu. Lampu rumah di kejauhan berkedip, lalu mati. Sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar tenang. Bau tanah basah muncul dari dinding. Bisikan terdengar saat semua terlelap. Dan setiap kali teror datang, kucing hitam itu selalu ada. Diam, mengawasi. Karena sebenarnya yang mereka bawa pulang malam itu bukan kucing biasa. Hujan turun sejak sore tanpa henti, membuat udara terasa berat dan dingin. Jalanan sepi dan hanya lampu-lampu redup yang memantulkan bayangan di genangan air. Di dekat selokan, anak itu melihat seekor kucing hitam kurus duduk diam. Bulunya basah dan menempel di tubuhnya. Meski tampak lemah, tatapan matanya tajam dan tenang, seolah tidak takut pada apapun. Anak itu kemudian berhenti. Ada perasaan aneh, seperti sedang dipanggil. Ia mengangkatnya, menggendong kucing itu, lalu berjalan pulang. Hingga saat sampai di depan rumah, pintu rumah terbuka dan kucing itu serasa ingin segera melangkah masuk. Angin dingin menyelinap ke dalam rumah, membuat lampu ruang depan berkedip sesaat. Dan sejak langkah itu, rumah tidak pernah benar-benar sama. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, namun suara lain seperti menghilang. Kucing hitam itu tidak tidur. Ia berlari, berjalan perlahan mengitari rumah, dan berhenti di sudut-sudut tertentu. Lalu duduk lama sambil menatap dinding kosong. Anak itu terbangun oleh suara gesekan halus di lantai. Dan saat membuka mata, kucing itu duduk di depan kasurnya, menatap anak itu dengan tenang. Tapi aura di sekitarnya terasa sangat dingin. Keesokan harinya, rumah terasa lembab dan dingin meski matahari sudah tinggi. Bau tanah basah muncul tiba-tiba di ruang tamu, lalu menghilang. Kucing hitam itu sering duduk menghadap sudut ruangan yang gelap, seperti ruangan gudang atau ruangan yang tidak terpakai, seolah sedang melihat sesuatu dan menjaganya untuk tidak mengganggu. Sesekali ia mendesis pelan, bukan karena marah, melainkan seperti memberi peringatan yang hanya bisa ia rasakan. Ayah mulai sering pulang dengan wajah tegang. Usahanya mengalami kegagalan yang sulit dijelaskan. Rencana berantakan, rekan bisnis menjauh, dan kerugian datang bertubi-tubi. Kucing hitam itu selalu berada di dekat ayah, duduk di jalur langkahnya, atau tidur di dekat tas kerjanya. Dan tatapannya membuat ayah merasa seolah selalu diawasi.
Malam-malam berikutnya dipenuhi mimpi buruk. Rumah seakan runtuh perlahan. Dinding retak dan bayangan hitam keluar dari celah-celah gelap. Anehnya, mimpi itu dialami oleh seluruh anggota keluarga. Setiap kali mereka terbangun, kucing hitam itu selalu berada di depan rumah, duduk diam seperti penjaga. Suatu malam, suara pecahan terdengar dari dapur. Mangkuk makan kucing pecah sendiri. Pecahannya berserakan di lantai. Dan kucing hitam itu duduk di tengah serpihan kaca tanpa terluka. Matanya menatap kolong meja dapur yang gelap. Dari sana terdengar napas berat lalu menghilang. Ibu mulai sering terbangun menjelang subuh dengan dada yang sesak. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Namun, setiap kali kucing hitam itu tidur di dekat kakinya, ibu pasti bisa tertidur dengan lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang ditahan agar tidak mendekat. Keluarga mulai percaya bahwa kucing itu membawa kesialan. Terlalu banyak kejadian aneh sejak kehadirannya. Pintu dibuka lebar untuk mengusirnya. Namun kucing itu tidak pernah mau pergi. Ia duduk di ambang pintu, menghadap keluar rumah, dan punggungnya ke arah keluarga. Diam dan tegap. Malam Jumat datang bersama hujan yang sangat deras. Lampu rumah menjadi padam. Angin berputar di ruang tamu meski jendela telah ditutup. Bisikan muncul dari dinding, lirih dan saling bertumpuk. Kucing hitam itu berdiri kaku di tengah rumah. Bulunya berdiri, bayangannya memanjang di dinding. Lantai ruang tamu kemudian bergetar. Ubin retak, mengeluarkan bau tanah busuk dan kemenyan. Dan dari celah itu, muncul kain kafan yang hitam, paku berkarat, rambut panjang, dan tanah basah. Suasana menekan, membuat napas terasa berat. Kucing hitam itu mengeong panjang. Suaranya menggema seperti sebuah peringatan. Angin berhenti, bisikan menghilang, retakan lantai perlahan menutup, dan kucing itu jatuh lemas, seolah telah menghabiskan seluruh tenaganya. Keesokan harinya, ayah kemudian mencari jawaban, hingga terungkap bahwa rumah tersebut sebenarnya telah lama dikirimi santet agar penghuninya tidak pernah hidup makmur. Santet itu dikirim oleh lawan bisnis lama ayah yang menyimpan dendam dan rasa iri dari bisnisnya. Kucing hitam itu bukan pembawa sial, ia adalah penangkal. Ia adalah sebuah penangkal keburukan, makhluk penjaga yang menahan dan menyerap energi gelap yang ada di rumah itu. Semua kejadian aneh adalah tanda pertarungan yang tidak terlihat. Bukan dari kucing hitam pembawa bencana, tetapi kucing hitam pembela kedamaian. Dan sejak malam itu, rumah kembali tenang. Tidak ada lagi bau tanah, tidak ada suara langkah, dan usaha ayah perlahan membaik. Kedamaian kembali terasa dalam rumah itu. Namun ada satu hal kekosongan yang terasa. Kucing hitam itu menghilang tanpa jejak. Hingga beberapa hari kemudian,
Hujan turun lagi. Anak itu pulang dari luar rumah dan melihat sesuatu di depan teras. Seekor kucing hitam duduk di sana. Tubuhnya lebih bersih, bulunya tidak lagi kusam, dan saat melihat anak itu, kucing langsung mendekat dan mengeong pelan. Anak itu tersenyum lega. Ia menggendong kucing itu dan merasakan kehangatan yang menenangkan. Di dalam rumah, suasana terasa lebih damai. Dan untuk pertama kalinya setelah sejak sekian lama, anak itu yakin bahwa rumah mereka benar-benar aman. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang kucing hitam. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah yang berikutnya. Sekian dulu untuk kisah kali ini, karena di balik cerita masih ada cerita.